Selamat datang di program pembelajaran Program Studi Keperawatan Kampus Pangandaran, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya, Siti Yun Rahayu Fitri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang discussion section atau bagian pembahasan dalam sebuah penelitian. Pembahasan merupakan bagian dari rangkaian sebuah penelitian untuk menuju kesimpulan akhir. Sering para mahasiswa bingung dengan apa yang harus didiskusikan dalam sebuah bagian pembahasan. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu definisi dan tujuan dari sebuah pembahasan, perbedaan antara pembahasan dan kesimpulan, serta struktur penulisan pembahasan. Pada hakikatnya, bagian pembahasan atau discussion section dalam sebuah penelitian adalah salah satu bagian akhir dari laporan penelitian, di mana seorang peneliti setelah mendapat hasil dari proses pengumpulan data sebelumnya yang dipaparkan pada bagian hasil atau result section. Kemudian pada bagian pembahasan ini, peneliti dapat menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan temuan atau hasil penelitian tersebut. Peneliti menjelaskan pentingnya hasil penelitian tersebut dan mengaitkan segala sesuatunya kembali kepada pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan pada bagian pendahuluan. Jadi saudara-saudara sekalian, tujuan dari sebuah pembahasan adalah untuk menginterpretasikan dan menggambarkan pentingnya temuan atau hasil penelitian yang dihubungkan dengan apa yang telah diketahui atau diteliti sebelumnya mengenai masalah atau isu yang sedang diteliti itu. Dan untuk menjelaskan pemahaman baru atau wawasan baru tentang masalah tersebut setelah peneliti mempertimbangkannya dari berbagai hal dari konsep yang akurat. Bagian pembahasan ini dimaksudkan untuk mereview atau meninjau temuan-temuan dan menempatkannya dalam konteks penelitian secara keseluruhan. Artinya, hasil penelitian dikaitkan dengan bagian sebelumnya sehingga pembaca dapat melihat hubungan antara setiap bagian dari laporan penelitian tersebut. Pada bagian pembahasan ini juga, peneliti paling tidak harus melakukan 3 langkah utama, yaitu interpretasi, analisis, dan penjelasan. Sebuah pembahasan dikatakan yang efektif jika dapat memberitahu pembaca mengapa hasil penelitian itu penting dan sesuai dengan literatur yang ada, sekaligus juga bersikap kritis terhadap diri sendiri dan jujur mengenai keterbatasan atau kekurangan penelitian yang ditemui. Saudara-saudara, berdasarkan uraian tadi, kita sudah menyinggung tentang kesimpulan. Terdapat perbedaan antara pembahasan dengan kesimpulan. Sebuah kesimpulan merupakan rangkuman dari bagian-bagian yang ada dalam proses penelitian dari mulai pendahuluan sampai pembahasan. Kemudian, pembahasan sendiri adalah proses menelaah hasil yang jauh lebih menyeluruh dan teliti yang mengacu pada referensi yang akurat. Kemudian, sebuah kesimpulan itu dituliskan secara singkat dan menyinggung berbagai poin utama dari keseluruhan penelitian. Sedangkan pembahasan cenderung bersifat lebih panjang, diskusinya dan juga terperinci. Sebetulnya apa sih pentingnya membuat pembahasan yang baik? Pembahasan yang baik sangat diperlukan karena berbagai hal diantaranya adalah bahwa bagian ini sering dianggap bagian yang paling penting dari sebuah laporan penelitian. Karena di bagian inilah dijelaskan argumen-argumen hasil penelitian yang ditemukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat menjawab pertanyaan penelitian di awal. Lalu, bagian pembahasan ini juga merupakan tempat bagi kita sebagai peneliti untuk mengeksplor makna mendasar dari penelitian kita. Selain itu, bagian pembahasan ini juga merupakan tempat peneliti untuk menguraikan dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah dilakukan.
Lalu bagaimana kita menyusun tulisan tentang pembahasan ini dalam sebuah laporan penelitian? Berikut adalah beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai struktur dalam menyusun pembahasan. Yang pertama adalah merangkum temuan-temuan atau hasil penelitian utama. Kemudian hubungkan temuan ini dengan pertanyaan penelitian. Dan coba berusaha untuk dapat menjawab dan memastikan tentang apa yang dapat diambil pembaca dari laporan penelitian ini. Yang berikutnya adalah tempatkan hasil temuan dalam konteks. Langkah ini akan mengaitkan kembali dengan bagian referensi yang berisi teori, konsep, atau penelitian-penelitian sebelumnya. Dan menganalisis kesesuaiannya dengan teori, konsep, dan penelitian tersebut. Yang ketiga adalah menyebutkan dan mendiskusikan hasil yang tidak sesuai atau yang tidak diharapkan. Jelaskan hasilnya dan berikan interpretasi yang masuk akal. Mengapa hal tersebut muncul? Kemudian jika hasil yang tidak diharapkan itu penting dalam menjawab pertanyaan penelitian, pastikan untuk menjelaskan hubungan tersebut. Lalu keempat adalah ungkap keterbatasan atau kelemahan penelitian. Bahas bagaimana Anda mengatasi keterbatasan atau kelemahan yang ditemui dalam proses penelitian. Hal ini dapat membangun kredibilitas Anda sebagai peneliti, karena pembaca akan melihat bahwa Anda telah berpikir kritis tentang apa yang dicakup dan tidak dicakup dalam penelitian kita. Kemudian yang kelima adalah berikan gambaran singkat, potensi, dan implikasi dalam penelitian selanjutnya. Merekomendasikan beberapa area untuk peneliti mendatang memang penting. Tapi jangan berlebihan dalam memberikan saran, karena dapat membuat pembaca lebih memikirkan kesenjangan yang ada dibandingkan hasil penelitian atau temuan yang sebenarnya. Dan struktur bagian pembahasan yang terakhir adalah akhiri pembahasan ini dengan mengulangi pernyataan tentang temuan penelitian yang paling signifikan dan implikasinya. Jelaskan mengapa penelitian itu penting dan ingatkan pembaca terkait hasil penelitian ini dan hubungannya dengan aspek lain selain topik utama penelitian. Misalnya, kaitan dengan aspek bidang lain yang tentunya didasarkan pada referensi yang akurat. Saudara-saudara, selanjutnya ada pula beberapa hal yang perlu dihindari dalam menuliskan pembahasan ini. Yang pertama adalah menulis ulang bagian hasil. Bagian pembahasan memang membahas hasil yang paling signifikan, namun harus memberikan interpretasi dan analisis, bukan mengulang semua temuan atau hasil penelitian yang sudah didapatkan. Yang kedua adalah menarik kesimpulan dari hasil temuan tanpa dukungan. Karena penelitian ini merupakan aktivitas ilmiah, maka semua penjelasan harus didukung kuat oleh bukti yang ditemukan dalam data atau referensi. Berikutnya adalah jangan mengemukakan informasi baru di luar hasil penelitian yang sudah disebutkan dalam rancangan dan bagian hasil. Informasi yang baru akan membingungkan pembaca. Jika memang ada informasi baru muncul, sebaiknya diletakkan di bagian hasil. Yang terakhir adalah jangan pilih-pilih hasil penelitian yang akan dianalisis. Beberapa hasil penelitian yang memang tidak semua menjawab harapan atau tidak terduga, itu hal yang wajar. Perlu dipastikan bahwa bagian diskusi ini adalah tempat untuk menulis tentang mengapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Jadi, hindari untuk membahas hanya hasil yang mendukung pertanyaan penelitian Anda. Berikut contoh sederhana struktur sebuah pembahasan yang efektif. Paragraf pertama diisi dengan memaparkan hasil umum dan penjelasan tentang interpretasi utama. Lalu sertakan bukti pendukungnya, dan paragraf kedua bisa diisi dengan membandingkan dan mengkontraskan dengan penelitian sebelumnya. Soroti kekuatan dan keterbatasan dari penelitian yang kita lakukan ini. Selanjutnya, diskusikan juga hasil temuan yang tidak terduga jika ada. Paragraf selanjutnya adalah dapat berisi tentang paparan terkait hipotesis dan tujuan penelitian, kemudian lanjutkan dengan penjelasan akan pentingnya penelitian kita, dan diskusikan pertanyaan yang belum terjawab dan potensi penelitian yang bisa dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, kemudian ke depannya, hasil ekstraksi pembahasan ini dapat menjadi bahan untuk menuliskan kesimpulan penelitian atau bagian conclusion. Jadi akan nyambung antara pembahasan dan kesimpulan, antara discussion and conclusion section.
Demikian paparan penjelasan tentang discussion atau pembahasan dalam sebuah laporan penelitian. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran program studi keperawatan kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.